Namun habis itu aku menjerit sejadi-jadinya saat melihat bapak menancapkan kepalanya ke ujung gerbang yang meruncing. Besi ujung gerbang tersebut menembus ke kepala belakang bapak. Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, tapi kalian suka banget sama horor, ini waktunya untuk join Neroris dengan subscribe di bawah. Jadi kita udah lama banget nggak ngebahas thread Twitter horor yang viral. Dan akhirnya Sisi menemukan satu thread nih guys, yang sempat viral di tahun 2023. Dan threadnya cukup bikin merinding. Thread ini diupload atau diunggah sama akun namanya Zero Point. Dan sampai saat ini threadnya udah dibaca lebih dari 8,1 juta akun. Jadi Zero Point menceritakan ulang satu cerita nih yang dialami oleh seorang narasumber bernama Maya. Nah, pengalamannya ini berhubungan sama satu fenomena mistis yang bernama perewangan. Oh, perewangan guys, ngomongnya perewangan. Sebelum baca cerita ini, aku nggak tahu perewangan itu apa. Dan mungkin sama-sama kalian guys, mungkin banyak yang nggak tahu juga apa itu perewangan. Sebuah konsep mistis yang sebenarnya super creepy dan bisa aja nih ada di sekitar kita semua. So, perewangan itu datang dari bahasa Jawa. Rewang yang artinya teman atau orang yang membantu. Dan dari situ perewangan itu artinya pendamping. Nah, dalam ritual atau kepercayaan perewangan, seseorang yang melakukan sebuah ritual itu mendapatkan semacam pendamping yang bisa membantu dia mendapatkan gak cuma satu hal nih guys. Berbeda sama pesugihan, kalau orang-orang yang melakukan perewangan itu kalian bisa mendapatkan kesuksesan, kejayaan, tahta, penarik fisik, wibawa, karisma. Intinya dengan pendamping ini, semua hal di hidup kalian tuh seakan diperbaiki. Dan perewangan ini konsepnya tuh turun-menurun. Jadi kalau misalkan si A memiliki perewang, ketika dia meninggal, anaknya akan inherit atau mewarisi si perewang itu. Jadi si pendamping tuh pindah ke anaknya. Dan hal-hal baik yang diterima sama si A itu akan terus didapatkan sama anaknya selama dia melakukan ritual yang sudah disepakati dalam perjanjian perewangan ini. Nah, kita juga sempat baca-baca dikit dan katanya sebenarnya perewangan ini tuh membutuhkan ritual-ritual yang dilakukan. Dan di setiap ritual yang dikerjakan, sang perewangan atau si pendamping itu akan mendapatkan kayak pusaka, penglaris, susuk, dan sejenisnya untuk membantu yang didampingi mencapai tujuannya. Kalian ngerti gak sih guys? Apakah aku menjelaskannya dengan benar? Coba, yang lebih tahu boleh banget tulis di bawah. Dan tentunya si pendamping itu, sang perewangan itu juga harus dikasih makan guys. Harus dikasih sesajen, kopi hitam, atau ayam cemani. Ditambah lagi nih, ini bagian yang lumayan kayak sang pelaku ritual itu harus memenuhi keinginan lain atau kebutuhan lain dari perewangannya, termasuk nafsu seksualnya. Jadi banyak kasus di mana sang perewangan itu akan melakukan hubungan dewasa dengan tuannya sendiri atau si pelaku ritual. So, balik lagi ke Maya. Jadi Maya ini cerita nih sama Kak Jero pengalaman keluarganya yang berhubungan sama perewangan yang menghancurkan keluarganya. Langsung aja Neroris, ini lumayan panjang. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi cerita ini dimulai dengan Kak Jero yang menceritakan bahwa ada salah satu sender atau salah satu pengirim cerita yang membagikan pengalamannya dan keluarganya yang berhubungan dengan praktik perewangan. Sender tersebut adalah Maya. Di screenshot yang dibagikan oleh @zeropoint, Maya menuliskan, "Jujur takut sebenarnya mau cerita, tapi penasaran." Maya menceritakan bahwa ibunya itu menggunakan susuk. Dan saat ini ibunya Maya tuh lagi sakit aneh, udah berobat kemana-mana, tapi bener-bener gak ada progres. Ibunya juga memiliki satu cermin yang diwariskan oleh Yangkung atau eyangnya Maya. Dari dulu cermin ini tuh tidak boleh dipindahkan. Cerminnya katanya posisinya tuh di kamar ibunya, mengarah ke depan pintu, dan kamarnya Maya itu berada di depan kamar ibunya. Jadi kalau pintu kamarnya Maya dibuka, dia langsung bisa ngeliat ke cermin itu. Nah, semenjak ibunya sakit, beberapa kali Maya nih ngeliat guys, ibunya ada di cermin, tapi dalam posisi yang serem banget. Di cermin, ibunya Maya tuh kayak berdiri, merhatiin Maya. Tapi begitu Maya masuk ke kamarnya, lagi-lagi dia ngeliat ibunya terbaring karena lagi sakit. Maya juga bilang, for your information, ibunya nih bukan sakit biasa-biasa aja, tapi ibunya tuh udah sampai lumpuh. Kalau makan aja harus disuapin. Dia udah pakai pampers pula, dan kalau jemur pagi harus dibawa keluar pakai kursi roda. Ada hal-hal lainnya kayak kursi roda ibunya yang suka jalan-jalan sendiri dan banyak yang lain yang membuat Maya akhirnya bercerita. Dan inilah isi threadnya.
Panggil aja aku Maya, aku bingung mau cerita dari mana. Maya ini guys tinggal di Jawa Tengah, dan keluarganya itu Jawa Tulen yang sampai mempraktikkan toto kromo wong Jawa yang sangat-sangat kental. Setidaknya semua itu mereka lakukan guys, sampai eyangnya Maya, Yangkung, itu meninggal. Sejak Yangkung meninggal, keluarganya Maya itu tercerai-berai guys. Sebenarnya konfliknya bisa dibilang klise, karena mereka akhirnya separated, tercerai-berai gara-gara warisan. Ya, rebutan warisan. Nah, kalau misalkan dari kita baca, kayaknya eyangnya Maya ini lumayan successful. Dia lumayan sukses, sampai anak-anaknya tuh rebutan warisan. Nah, ibunya Maya sebagai anak pertama, dia ngalah sama adik-adiknya. Dia bilang, oke, saya cuman terusin aja deh bisnis keluarga. Karena emang gak ada yang mau menerusi usaha keluarga mereka. Nah, usaha keluarganya Maya, yang bikin eyang kakung sampai sesukses itu adalah rumah makan ayam dan bebek. Akhirnya ibunya Maya kerja keras guys, untuk bisa membesarkan lagi nih usaha keluarga mereka. Dan bener aja pas dipegang sama ibunya Maya, mereka bisa punya cabang di tempat-tempat lain. Berkembang pesat lah, sampai mereka tuh punya banyak cabang di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Karena cabangnya banyak, Maya bilang bahwa sebenarnya restorannya itu cukup ternama, terutama di tahun 2010-an. Jadi mungkin kita-kita yang pernah tinggal di Jawa atau melewati Jawa Timur, Jawa Tengah akan tahu nih kata Maya kalau misalkan dia menyebut nama restoran ibunya. Tapi memang walaupun itu dimulai sama Yangkung, yang membesarkan bisnis ini tuh ibunya Maya. Dan setiap kumpul keluarga nih, orang-orang bertanya dong, kok bisa sih bisnis keluarga kita sampai sebesar ini? Hebat kamu dan lain-lain. Ibunya Maya tuh selalu dengan humble bilang bahwa, oh ya, ini kan semua berkat ilmu yang dikasih sama Yangkung, makanya jangan durhaka. Dan setiap ibunya menjawab seperti itu, katanya suasana meja ini akan selalu awkward banget, canggung banget. Semuanya pada saling tatap, tapi nggak berani nih ngomong apa-apa. Maya dalam ceritanya bertanya, kalian tahu nggak lesung tumbuk padi? Kayu jati asli yang diukir dan bentuknya memanjang digunakan untuk menumbuk padi. Lesung lumbung padi itu berat bobotnya. Dan ada satu yang diturunin sama Yangkung ke ibu, yang merupakan favoritnya ibunya Maya. Ibunya paling sayang nih sama lesung tumbuk padi itu. Sampai katanya waktu ibunya tuh mulai sakit, beberapa orang datang terus nanya, itu masih dipakai? Atau itu boleh nggak saya beli aja untuk koleksi? Itu semuanya ditolak sama ibunya Maya. Bahkan ditawarin harga tinggi, uang yang banyak, sama sekali nggak mau menjual lesung tumbuk padi itu. Maya ingat satu kesempatan di mana ada satu kolektor nawar lesung tumbuk padi itu, dan ibunya sambil batuk-batuk, marah-marah bilang kayak, berani bayar berapa kau harga nyawaku? Jadi emang lesung tumbuk padi ini kayaknya sangat erat gitu sama ibunya Maya. Dari dulu pas dia masih sehat, ibunya Maya itu rutin guys, jam 5, jam 6 pagi setiap hari dia akan menumbuk lesung di situ. Saat transisi dari subuh ke terang, ibunya tuh akan menumbuk di situ berirama, dan dia kelihatan seneng banget menumbuk lesung di situ. Kayak itu adalah permulaan dari harinya. Seakan dia mendapatkan energi gitu di pagi hari dengan menumbuk lesung. Tapi ya sejak ibunya sakit, lesung itu dibiarin aja di tempatnya, di gudang belakang deket sumur rumahnya Maya. Dan karena ibunya seprotektif itu, jadi nggak ada sama sekali yang berani ngotak-ngatik tuh lesung sampai udah penuh debu. Tapi menurut Maya, lesung tumbuk padi ini kok lama-lama jadi mengerikan. Setiap tengah malam, Maya tuh akan mendengar ada suara yang mirip banget sama suara tumbukan lesung. Duk, 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 dengan irama yang sama. Dan itu setiap tengah malam. Bahkan yang terakhir itu baru aja malam sebelum thread ini di-post. Jadi pada saat Maya itu lagi nyeritain ke @0point. Balik lagi ke ibunya Maya yang sakit. Jadi mulanya ibunya Maya itu mengeluh guys. Dia sering banget sakit punggung, batuk-batuk, dan beberapa kali muntah darah. Sampai akhirnya dibawa ke dokter dan dia dapat diagnosa tuberkulosis, sakit paru-paru. Badannya juga mulai kurus. Dan sejak saat itu dia mulai spesifik dengan baju-baju yang dia akan pakai. Entah kenapa dia tuh terus-menerus cuman memakai baju-baju dia yang berwarna hijau. Dan dia nggak mau ganti baju lainnya selain warna hijau. Maya sampai hari ini katanya belum tahu juga sebenarnya kenapa warna hijau itu. Apakah emang normal orang sakit jadi sangat picky gitu dengan baju yang mereka gunakan? Mungkin Nenoris ada yang tahu jawabannya, boleh banget ditulis di bawah. Tapi sampailah di suatu waktu nih, di saat ibunya Maya jatuh deket sumur. Kepalanya kebentur, dan karena benturan itu dia mengalami stroke ischemic. Kondisi yang diakibatkan pembuluh darah yang menyumbat otak. Dan karena jatuh itu, dia tuh harus dilariin ke rumah sakit, dan ibunya Maya ini nggak sadarkan diri guys, hampir 2 bulan. Dan akhirnya
Akhirnya pas motoriknya tuh mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan, ia diperbolehkan untuk pulang. Tapi semenjak di rumah itu kesehatannya semakin menurun. Sampai akhirnya ibunya Maya dinyatakan lumpuh. Dokter yang merawatnya itu sampai bilang kayak sebenarnya organ-organ vitalnya ibu itu sudah tidak bisa mengorganisir tugasnya masing-masing. Kata Maya, ibu seperti mayat hidup. Nah, seiring ibunya Maya sakit, karena dia yang menjalankan restoran keluarga itu, bisnis pun gak kepegang dan mulai menurun. Mulai satu-satu cabang-cabangnya tutup. Nah, keluarganya Maya sendiri, terutama bapaknya Maya, itu udah gak peduli lah tentang bisnis-bisnis ini. Mereka mencoba untuk fokus ke pengobatan ibunya. Bahkan bapaknya Maya itu mulai mendatangkan orang-orang pintar. Dukun-dukun semuanya diundang ke rumah, tapi hasilnya semua sia-sia. Saking beratnya mencoba untuk mengobati ibunya Maya dengan kondisinya yang sangat-sangat buruk. 1 tahun setelah ibunya Maya tidak berdaya, bapaknya Maya terindikasi stres berat sampai ada gangguan jiwa. Dan gangguan jiwanya lumayan parah sampai dia tuh harus masuk keluar rumah sakit jiwa. Dan gangguan itu juga membuat bapaknya percaya bahwa dia tuh sering banget ngelihat makhluk-makhluk yang cuman dia doang yang bisa lihat. Sampai kepulangan terakhir dia dari rumah sakit jiwa. Di kepulangan terakhir bapaknya itu kelihatan kayak sembuh total. Bahkan Maya lumayan kaget kayak, oh bapak bener udah gak apa-apa. Karena dia kelihatan bener-bener kayak dia dulu sebelum bapaknya dan ibunya sakit. Hari itu terlihat normal. Besok malamnya Maya denger bapaknya tuh nyanyi lagu Jawa. Terus dia lihat bapaknya nih nyanyi sambil ngusap kening ibunya. Gak lama dia ngelihat bapaknya itu juga mulai menari guys, pelan-pelan. Dan malam itu berat banget untuk Maya. Maya seakan ngelihat sebenarnya ada romansa nih antara bapaknya yang sakit dan ibunya yang cuman sudah bisanya berbaring doang. Tapi mau diapain, emang situasinya seperti itu. Maya pun berjalan kembali ke kamarnya. Dan pas Maya mau tutup jendela kamarnya, dia ngeliat itu siapa di luar. Ternyata bapaknya keluar guys dari rumah. Loh, kan baru aja Maya ada dari kamar ibunya dan bapaknya lagi nyanyi di situ. Kamarnya Maya dan kamar mereka itu ada di lantai 2. Gimana caranya? Bapaknya cepet banget kok tiba-tiba udah di luar. Sambil ngeliatin bapaknya dari atas, tiba-tiba bapak yang di luar itu melihat ke arah Maya. Dia tersenyum sama Maya. Terus Maya bilang, namun habis itu aku menjerit sejadi-jadinya saat melihat bapak menancapkan kepalanya ke ujung gerbang yang meruncing. Besi ujung gerbang tersebut menembus ke kepala belakang bapak. Sampai sekarang aku gemeter setiap ingat kejadian itu. Oh my god, that is so scary. Sumpah mungkin dalam hitungan menit gitu ya, dia ngelihat detik mungkin ya, ngelihat bapaknya senyum ke dia tiba-tiba kayak oh my god, Maya. Maya bilang bahwa kematian bapaknya itu akhirnya diomongin sama orang-orang. Jadi omongan orang-orang. Ada teman-teman bapaknya, ada kenalan bapaknya datang untuk melayat. Dan salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya ke Maya sebagai Mbah. Mbah ini bilang sama Maya, iya Maya, saya ini lumayan deket dulu sama bapak kamu. Sebenarnya Maya tuh gak pernah lihat si Mbah ini sebelumnya. Tapi si Mbah ini juga bilang, Taryadi itu meninggal karena keinginannya sendiri. Dia terlalu mencintai ibu kamu. Kalian hati-hati, Mbah belum tahu juga kenapa perewangan ini sekarang berbalik. Perewangan, Maya nggak pernah dengar tentang perewangan sebelumnya. Dan sejak mendengar kata itu pertama kalinya, Maya terus mencari tahu nih sebenarnya perewangan itu apa. Dan setelah mencari-cari, Maya bertanya-tanya kenapa yangnya Maya mau melakukan sesuatu untuk membahayakan anak-anaknya. Dan kenapa ibunya Maya sendiri mau melanjutkan. Maya rasanya pingin marah, tapi dia juga nggak tahu mau marah ke siapa. Dia masih harus jaga adiknya, harus jaga ibunya yang sakit. Mana keluarga-keluarga lain kelihatannya nggak peduli. Maya cuma berdua sama adiknya, harus ngurusin ibunya di rumah yang bisa dibilang lumayan besar. Dan rumah ini adalah satu-satunya harta mereka yang tersisa. Maya cerita bahwa sebelumnya dia tuh mencoba untuk melawan ketakutannya dengan logika. Dia mencoba untuk meyakini bahwa ayahnya mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu karena gangguan jiwanya yang belum pulih. Tapi hari ke hari kok semakin sulit untuk menggunakan logika. Belum kering kuburan bapaknya Maya, belum lagi nih bayang-bayang apa yang terjadi ke bapaknya Maya yang dia saksikan sendiri ada di kepalanya. Maya mulai mendapatkan gangguan-gangguan lainnya. Suatu malam, Maya ini mendengar ada suara geruduk-geruduk di atap rumahnya dan suaranya itu berpusat di satu tempat. Ketika dia datengin, ternyata suara tersebut berpusat di atas kamar ibunya Maya. Diperiksalah kamar ibunya dan malam itu Maya ngelihat cermin yang tadi dia omongin. Di dalamnya ada sosok bapaknya Maya dalam kondisi sudah hancur dikelilingi burung gagak. Bapaknya teriak
teriak-teriak minta tolong. Dan Maya cuma bisa berdiri ngeliat ke cermin itu tanpa bisa ngelakuin apa-apa. Beberapa detik kemudian tiba-tiba Maya terbangun. Saat terbangun itu dia udah ngap-ngapan karena mimpi itu kerasa asli banget. Dan disitulah Maya sadar bahwa di bantalnya itu ada bercak merah. Ketika dicari bercak merah itu datang dari mana, di balik bantalnya Maya ada 3 bangkai burung gagak yang kepalanya udah putus, isi perutnya tercabik-cabik. Maya kaget luar biasa dan langsung lari ke kamar mandi. Kamar mandi di rumah Maya itu ada di ujung lorong, dan itu adalah kamar mandi keluarga yang cukup besar. Ada bathtub yang dibatasi sama tirai putih antara kamar mandi basah dan kering. Maya yang pada saat itu kaget banget guys, masih ngos-ngosan, cuma bisa ngeliat bayangannya sendiri di cermin. Dan pas dia ngeliat wajahnya, dia pun kaget lagi karena wajahnya itu udah penuh sama darah-darah, tapi berpusat tuh merah-merahnya di sekitar mulutnya dia. Dia panik, gosok-gosok. Terus pas dia lihat lagi, udah nggak ada. Masih bingung banget apa yang terjadi, tiba-tiba keran bathtub itu menyala. Nah Maya itu kan ada di bagian deketnya sink, deketnya wastafel, jadi bagian kering kamar mandi itu. Dan bathtubnya itu ketutupan sama tirai putih, dan dia ngelihat nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi tiba-tiba dia dengar ada tlak, suara kaki nyemplung ke air. Kayak ada orang yang lagi mau berendam. Tapi dari bayangan di tirai, dia cuma bisa ngeliat air doang yang turun. Nggak ada orang sama sekali di dalam situ. Akhirnya lagi-lagi Maya lari keluar dan menjauhkan diri dari semua itu. Nah, hal-hal aneh itu terus terjadi di kehidupannya Maya, guys. Dan salah satu yang paling aneh itu adalah ketika Pak RT tiba-tiba datang nih ke rumah Maya. Out of nowhere, suatu hari Pak RT-nya datang aja ke rumah Maya dan nanyain ibunya Maya. Pas Maya ditanyain, ibu kamu masih sakit? Maya bilang, iya Pak, masih banget sakit. Maya bingung banget ketika Pak RT itu ngomong bahwa warga setempat itu akhir-akhir ini banyak yang ngelaporin ibunya Maya. Karena allegedly mereka melihat ibunya Maya itu suka keluar rumah pakai pakaian minim dan godain laki-laki yang lewat. Maya nggak terima banget guys, Pak RT ngomong kayak gitu. Ngapain dia datang ke rumahnya Maya terus ngelaporin sesuatu yang pastinya tidak bisa terjadi? Gimana ceritanya ibunya bisa keluar pakai baju minim godain cowok-cowok? Kalau ibunya aja cuma bisa di kasur, makan aja harus disuapin, melek aja tuh nggak bisa. Maya langsung bilang kayak, Pak RT sini ikut saya. Ditunjukin lah ibunya Maya sama Maya kan, kayak, Pak lihat ini kondisi ibu saya sekarang. Dan Pak RT cuma bisa tercengang guys, kayak hah, masa warga-warga pada bohong? Aneh banget bohongnya. Kejadian lainnya juga cukup bizarre. Satu waktu Maya lagi membersihkan tubuh ibunya, tiba-tiba di bagian perutnya dia ngeliat ada luka basah yang udah dipenuhi sama belatung. Jadi kayak ada bolongan gak terlalu besar di perutnya, tapi itu udah penuh belatung. Maya cuma bisa nangis sambil bersihin, terus kayak bertanya-tanya kenapa ibunya kok bisa kayak gini. Dan dari sekian banyaknya saudaranya ibunya, semua diteleponin, gak ada yang mau angkat, gak ada yang mau jawab, gak ada yang mau dimintain tolong. Cuma Pak Deroni yang mau datang. Datanglah Pak Deroni karena Pak Deroni ini kasihan sama Maya. Terus Pak Deroni cerita, kamu jangan kaget ya, jadi emang benar ibumu itu meneruskan ilmunya Yangkung. Ilmu ini emang harus turun-menurun. Yangkung itu bersekutu sama setan, dan ibumu itu lapang dada mau menerusi dan menerima warisan Yangkung ini. Tapi Pak D juga nggak tahu kenapa ibumu bisa sampai kayak gini. Padahal orang yang mewarisi ilmunya Yangkung ini harusnya umurnya paling panjang, awet muda, berlimpah rezeki. Emang ilmu apa Pak D? Kok bisa sampai kayak gini? Perewangan. Kamu sudah denger kan? Perewangan itu adalah persekutuan manusia dengan setan. Yangkung itu dibantu sama jin untuk memulai usahanya. Semacam penglaris gitu. Jadi penglarisnya tuh ada di beberapa barang. Pertama, ada di lusung padi yang ibumu suka bunyikan di pagi hari. Terus ada juga di cermin yang ada di kamar ibumu. Itu bukan cermin biasa Maya. Coba kamu tutup aja sekarang pakai kain. Cepat. Maya gelagapan menerima semua informasi ini sampai Pak Ade itu langsung berdiri cari kain seadanya terus ditutup cermin tersebut. Sabar ya Dok, udah berdoa aja ke Gusti Allah. Gak lama setelahnya Pak D pun pamit, tapi dia janji akan sering-sering menengoki Maya sama adiknya. Malam itu Pak Deroni pun pulang dan Maya masih ada di dalam rumah. Gak lama tiba-tiba Maya dapet telepon. Halo Maya, Pak D kenapa? Pak D diduga bunuh diri. Hah? Maya bener-bener gak percaya apa yang dia dengar di telepon. Apalagi dia baru aja ketemu sama Pak Deroni, dan Pak Deroni kelihatannya baik-baik aja. Saksi yang ada di TKP bilang bahwa dia ngeliat Pak Deroni itu keluar dari mobilnya di palang kereta, terus tiba-tiba ada kereta datang. Dia jalan cepet banget dan menabrakkan dirinya sendiri ke kereta. Hal ini membuat keluarganya Maya tambah berantakan guys. Bahkan keluarga intinya Pak Deroni itu benci banget sama
sama Maya sama adenya. Mereka dikucilin gara-gara keluarganya Pak Ade Roni itu merasa bahwa apapun yang terjadi di rumah Maya itu pasti yang membuat dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Maya tambah stres dan informasi-informasi dari Pak Ade Roni tambah menghantui Maya sama adiknya. Maya juga tambah paranoid setiap dia ngelewatin cermin yang ada di kamarnya ibu. Tiba-tiba dia sering tuh ngeliat ibunya berdiri di dalam cermin. Maya juga belum bisa memproses tuh apa yang terjadi sama Pak D-nya. Dan ketika Maya tanya sama tantenya, Biani, apa yang sebenarnya terjadi sama Pak D Roni, Biani malah marah-marah dan bilang bahwa jangan salahin Yangkung ya, ibumu yang serakah, Maya. Dia juga pasang susuk. Hal-hal semakin aneh juga terus terjadi. Kayak suatu malam, Maya tiba-tiba dengar ada suara adiknya tuh ketawa-ketawa di atas. Dia naik ke atas. Maya tanya dong kayak, kamu lagi ngapain, Dek? Main, Kak. Main sama siapa? Main sama ibu. Mendengar itu, Maya langsung meluk adiknya karena dia tahu anak kecil tuh pasti nggak bohong. Maya memutuskan adiknya untuk tidur aja di kamar dia. Di malam yang sama, adiknya lagi tidur di kamarnya Maya. Tiba-tiba tengah malam, pintu kamarnya Maya tuh kebuka pelan-pelan kayak gini. Dan begitu kebuka, Maya langsung kan pandangannya tuh mengarah ke arah cermin. Dan di cermin, Maya ngelihat ada laki-laki lagi duduk di pinggir ranjangnya ibu. Maya deg-degan banget ngelihat orang itu dari belakang. Tiba-tiba lelaki itu menoleh dan ternyata itu Pak De Roni. Wajahnya udah hancur, separuh kepalanya pecah dan serem banget sampai Maya teriak. Terus adenya nanya, "Kakak kenapa?" Maya buka mata dan sosok itu udah nggak ada. Dan day to day setiap hari di cermin itu tuh Maya ngelihat hal-hal yang aneh lah. Ada sosok perempuan, rambutnya panjang, payudaranya menggantung sampai lantai, perutnya buncit, wajah dan kulitnya tuh kayak hijau kehitam-hitaman, matanya merah menyala. Kalau kata Maya tuh kayak buto ijo versi perempuan. Dan suatu kali Maya ngelihat sosok itu lagi menjilati tubuh ibunya Maya, kayak dari ujung kepala ke ujung kaki. Maya takut banget. Maya tuh pernah dibawain satu kendi gitu guys, dimana kendi itu digunakan untuk membasuh tubuh ibunya, untuk membantunya terlepas dari susuk yang dia punya di tubuhnya. Dan katanya setiap ibunya tuh dibasuh pakai air dari kendi itu, ibunya tuh kelihatan kayak dari saraf-sarafnya kayak marah banget. Si Mbah bilang emang ada susuk yang tertanam di tubuhnya ibu, itu harus dikeluarkan, tapi resikonya kalau dicoba dikeluarkan dan gak berhasil, tubuhnya gak kuat, ibu tuh akan meninggal. Dan si Mbah nambahin bahwa permasalahannya itu tuh bukan cuma si susuk yang ada di tubuh ibunya Maya doang guys, tapi perewangannya Yangkung itu udah menguasai tubuh ibunya Maya. Setiap hari, setiap malam Maya masih mendengarkan suara lesung itu yang menumbuk padi. Adiknya juga pernah kerasukan sampai garuk-garuk kukunya ke tembok sampai berdarah-darah. Maya juga berkali-kali ngelihat sosok-sosok lainnya di cermin ibunya. Bahkan suatu waktu Maya lagi nyuapin ibunya, dia ngelihat di kaca sosok yang kulitnya hijau tadi tuh lagi nempel di atap guys, sambil keluar kayak dari mulutnya tuh kayak cairan hitam, dan itu netes langsung ke mulutnya ibunya Maya sampai ibunya Maya di kaca itu kayak gak bisa nafas, gelagapan. Maya cuma bisa nangis. Dia ngerasa bahwa akan ada bahaya besar nih yang datang ke keluarganya. Maya bilang, aku cuma bisa berdoa agar lesung itu berhenti berbunyi. Cermin itu tidak lagi menampakkan hal-hal yang mengerikan. Dan jika boleh aku meminta, aku ingin ibuku sehat. Jika saja ada cara untuk melepas susuk dan memutus perewangan itu, apapun akan aku lakukan. Dan di akhir ceritanya dia memohon doa untuk keluarganya yang sampai hari ini masih melalui hal ini. Lah, berarti sampai sekarang ya mungkin ya? Tadi masih nyari tahu kan prewang itu apa sampai dia kontekan sama Jero. Oh iya bener, oh berarti Kak Jero tahu. Jadi kita punya nomornya kan? Iya ada. Oh aku pernah tahu ketemu Kak Jero. Iya guys, aku tuh pernah satu kayak forum gitu lah sama Kak Jero Point, sama penulis-penulis dan pencinta horor lainnya. Kita tanya aja. Telepon kali, bisa nggak jadi sama? Bisa nggak aja? Mari Kifon, mari kita telepon. Ini langsung aja ya. Halo Kak Jero. Iya, halo. Oh hai, aku nih lagi recording sekarang, lagi ngobrol sama Neroris, lagi nyeritain ceritanya Kak Jero tentang perewangan. Waduh. Kak Jero tapi sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Desi sehat. Ya lumayan, lumayan lagi merinding sih soalnya habis ceritain tentang thread ini. Kak Jero juga pas ceritain pasti merinding banget gak sih pas diceritain sama Maya? Bukan lagi sih, perasaannya tuh lebih ke campur aduk sih, Nes. Merinding, kepikir overthinking, terus menduga-duga ada apa sebenarnya. Karena awalnya kan Maya ini kan ceritanya penglaris, tapi menurut lebih dari sekedar penglaris, kok bisa sampai segitunya gitu. Ah,
I see. Kalau Maya sendiri tuh kabarnya gimana sekarang sama keluarganya? Maya itu waktu awal-awal trip di-upload, kita masih sering intens komunikasi by WhatsApp. Maksudnya nggak seintens itu, tapi masih bertukar kabar. Karena kan aku menggali ceritanya ya, dan lain-lain. Waktu itu kan aku kan awal-awal kita menggali lebih dalam tentang cerita ada apa sebenarnya ini. Mungkin cuma penglaris. Masih sering komunikasi, kita menemukan juga lebih dalam. Tapi sayangnya beberapa bulan terakhir ini justru sudah tidak bisa dihubungi. Aku dan timku lagi coba buat kontak, nanya update kabarnya, karena kan banyak perkembangan yang terjadi, banyak juga teman-teman yang nanyain, lanjutin ceritanya dong. Aku tentu perlu persetujuan dan cerita lebih dalam lagi dari Maya itu sendiri, tapi justru lagi nggak bisa dihubungin dalam beberapa. Terakhir tuh mungkin 3 bulan yang lalu kali Nes ya. Oh, lama juga. Tapi kalau misalkan terakhir waktu kakak ngobrol-ngobrol tuh kayak usaha tempat makannya tuh gimana sekarang? Masih bertahan atau udah tutup? Kalau tempat makannya kan memang udah tutup sejak ibunya sakit ya. Itu kayaknya tahun 2010-an itu emang udah mulai bangkrut dan semua tutup. Semuanya ya? Semuanya emang udah tutup. Cuman yang kasihan dari Maya kan dia harus menghadapi keanehan itu justru sejak ibunya sakit itu. Iya. Tapi kan banyak banget nih teori-teorinya Kak. Yang paling gila Kak Jero baca dari para pembaca tuh apa teorinya? Kita tahu kalau peliharaan, Iya. perewangan dalam hal ini itu liar ya, beda sama pesugihan ketika manusia lebih mendewakan setan. Tapi kalau di perewangan ini posisinya kan dibalik, Nes. Manusia yang harusnya itu punya kontrol. Tapi balik lagi, kita melihara binatang aja kadang kalau lagi nggak sesuai dia bisa nyerang balik nih. Bener. Tuannya, apalagi setan yang cara komunikasinya aja udah beda dengan manusia, dimensinya beda, powernya beda. Kalau ada sesuatu yang melanggar atau tidak sesuai kesepakatan, dia sudah tidak lagi bisa dikontrol seperti sebelumnya. Tentu dia akan menuntut balik haknya dia. Itu yang terjadi sama Maya. Teorinya adalah Maya yang tidak tahu apa-apa ini harus melanjutkan konsekuensi dari yang terjadi di terah keluarganya. Iya. Dan katanya sih perewangan ini nggak akan bisa lepas kecuali dilepas oleh orang yang bersangkutan itu sendiri. Nah itu sih. Shoot. Tapi warisannya berat banget ya berarti si Maya ya Kak ya? Biasanya orang ditinggalin mobil gitu, rumah. Ditinggalinnya makhluk ya Kak dia? Tuh, makhluknya udah mengancam hidupnya dia, keluarganya, adiknya. Bener-bener superwoman banget sih. Superwoman banget makanya. Semoga she's fine though, dimanapun dia berada. Aku selalu berdoa pembaca-pembaca thread kisah Maya perewangan ini juga selalu mendoakan hal yang sama. Jadi teman-teman kalau nanya gimana kabar Maya, kenapa ceritanya nggak dilanjutin, aku tahu cerita kelanjutannya, tapi tetap untuk menyampaikan hal tersebut aku butuh ngobrol lagi, kan aku nggak mau kayak mungkin opini nih sekarang lagi udah banyak menduga-duga nih rumah makannya ini bukan gitu loh, padahal kan ya rumah makan aja kan udah tutup gitu. Itu aja tadi aku sempet nabak-nabak juga sama tim aku pas kayak ngobrolin. Tapi aku mau nebak satu, boleh nggak? Boleh. Ini bukan. Ya, aku sama nggak bisa jawab, tapi itu rumah makan memang terkenal banget pada masanya. Pokoknya teman-teman yang tahu masa restoran bebek ayam di tahun 2010-an di Jawa Tengah, itu pasti cuma itu doang kok merek yang emang leading di marketnya. Tuh kan, kayaknya sih aku tahu ya. Tapi kalau Kakak Jero sendiri berarti pernah dong ke sana? Aku pernah mengunjungi salah satu resto utama cabangnya yang udah tutup karena bangunannya sampai sekarang tuh masih ada, Nes. Jadi kayak tempat terbengkalai gitu. Dan ya cukup creepy, vibes-nya beda. Ya ornamen-ornamennya khas Jawa lah ya, restorannya zaman dulu banget. Terus masih ada bentar. Oh, iya sih, ini pasti bakal bikin semua orang kayak kinda witch hunt gitu ya, nyari kira-kira yang mana. Tapi buat teman-teman yang di Jawa Tengah mungkin tahu banget sih ini apa ya. Harusnya tahu. Oke deh. Kalian pernah makan juga. Kak, thank you banget loh udah nulisin ceritanya Maya, and hopefully ini sebenarnya bisa jadi pelajaran juga. Aku tuh selalu bilang kalau misalkan ada tragedi kayak gini atau cerita-cerita dari pengalaman orang-orang yang pernah bersekutu sama setan lah atau menggunakan ritual-ritual berhubungan sama makhluk halus, itu selalu bisa jadi pelajaran ya, bahwa kadang tuh sukses tergantung apakah kita meraihnya dengan baik atau enggak, ya nggak sih Kak? Betul, aku cuma mau nambahin juga nih sedikit, karena banyak banget nih orang-orang yang coba-coba nyari jimat, melihara kodam, nyari perewangan. Kan sama aja tuh definisinya sebenarnya, nggak beda jauh. Jangan deh. Jangan ya. Karena resikonya tuh gede banget dan dia bisa jadi parasit buat diri kita sendiri. Dan cerita perewangan ini, aku dan Maya pernah sepakat, kita bersepakat sebelum ini aku publish, tujuannya adalah supaya nggak ada lagi Maya-Maya lainnya. Jadi buat teman-teman yang emang ada niatan buat bersinggungan dengan kodam dan lain-lain, coba pikir 2 kali.
Iya, nggak worth it apalagi buat anak-anak kita nanti ya. Masa hidupnya mereka mau dihabiskan cuman surviving gitu dari sesuatu yang kita mulai. Ya sekutu dengan setan itu kan sifatnya manipulatif, jadi buat apa? Udahlah pelihara kucing aja atau anjing ya. Kak, thank you so much loh. Thank you Nesi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. See you soon, bye-bye. See you, dah. Oh, creepy. Tiba-tiba hujan lagi. Kok tiba-tiba Kak Jero telepon langsung hujan deras gini? Gila, serem banget. Anyways, Neroris itu tadi adalah ceritanya Maya dan keluarganya. Dan jujur kali ini kali pertama aku denger tentang perewangan, right? Bener-bener kali pertama. Tapi coba, mungkin Neroris-Neroris yang tinggal di Pulau Jawa, ya kita juga di Pulau Jawa. Maksudnya yang masih kental dengan budaya Jawa. Apakah kalian tahu sebelumnya tentang perewangan ini? Apa ada yang punya pengalaman? Boleh banget ditulis di bawah, karena aku masih punya banyak banget pertanyaan nih tentang. Berarti apakah Maya harus ngelanjutin gitu setelah ibunya? Ya gak sih? Terus kalau misalkan ibunya melakukan ritualnya, kenapa bisa hancur? Oh, karena dia sakit ya, dia jadi nggak bisa numbuk di pagi hari gitu. Atau ibunya tidak bisa memberikan atau menafkahi si buto ijo itu? Please jawab kalau misalkan ada yang tahu. Kalau diturunin kayak gitu, let's say anaknya tidak percaya. Kalau misalkan ibunya kayak oke dibiarin dah. Bisa nggak sih? Nggak bisa juga. Nggak bisa karena dia sifatnya turun-temurun. Turun-temurun. Terus mungkin sebelum dia kejedot itu dia belum ngasih tahu ke anaknya kalau dia punya perewangan dia. Iya, oke. Tapi perewangannya terus gimana gitu? Kalau ibunya misalkan tubuhnya udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain nih, harus turun ke Maya. Kalau Maya nggak mau, apakah Maya yang sakit? Semuanya jadinya kayak gitu, jadi sekeluarga. Jadinya kayak istilahnya nggak ada yang lanjutin kan. Tapi oke, bentar. Gimana ibunya Maya bisa sakit kalau dijaga sama si ini? Jadi perewangan ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik duluan kan? Tidak melindungi. Nggak ngerti deh. Coba deh, mungkin ada teman-teman Neroris yang lebih tahu. Boleh banget ditulis di bawah. Apa advice yang bisa kalian berikan kepada Maya gitu? Gimana caranya untuk nge-break cycle ini dalam kasus perewangan ini? Oh iya, tadi Maya dibilang nggak bisa dikontak. Maya, kalau misalkan kamu nonton ini, I hope you're fine. Semoga keluarga kamu juga dilindungi sama Tuhan. Dan mungkin semoga ada viewers, reader, atau Neroris di bawah yang bisa membantu memberikan jalan keluar. We're praying for you. Dan terima kasih sudah membagikan ceritanya. Semoga bisa diambil jadi pelajaran untuk banyak orang terjauh dari hal-hal buruk. Neroris yang udah nonton dan juga komen di bawah, terima kasih juga. Let's discuss di bawah. Komen juga cerita-cerita horor lainnya atau thread-thread lainnya yang kalian mau kita bahas bareng-bareng di Neror. Dan jangan lupa subscribe, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Hi. Gak cuman sebar itu kru cerai ya Allah susah amat ngomong. 1, 2, 3. Ibunya paling sayang deh sama lesung lumbung pagi, Pak. Ya Allah, kiu kiu. Bang, boleh bang?